Nih Mas, Gimana Pak? gara-gara LGBT, angka penderita HIV/AIDS terus meningkat. Waduh. Di bulan Juli nih 2000 Tahun ini Pak? tahun ini. Jadi dia bilang ada kelompok LGBT yang memang menularkan HIV. Beritanya begini, emang LGBT nularin HIV? Kemarin nggak ya? Bisa aja Pak, mungkin Pak. Jadi dari kelompok-kelompok itu mungkin Pak. Jadi yang bisa menularkan gitu mungkin. Lagi musim sekarang Pak, selain musim hujan. Gini ya. Ini nih gue liatin lagi satu PowerPoint ya. Angka penderita HIV pada ibu rumah tangga terus meningkat. Berita yang tadi nih, gara-gara LGBT, angka penderita HIV/AIDS terus meningkat. Hubungannya apa ya Pak? Sama-sama meningkat. Sama-sama meningkat. Terus HIV/AIDS gara-gara ibu rumah tangga meningkatnya. Iya, bisa. Tertular kali Pak ya, jadi padahal kan di rumah aja ya, aneh. Kan masak, bikin bala-bala gitu kan ya. Iya bala-bala. Yang masak ibu rumah tangga. Nah ini rumah masak. Aneh oke ya, maksudnya HIV nggak? iya. Nularin HIV nggak? Mual bala-bala mah. Panu masak HIV. Lamun. Mual. Ya mah kudu dicobaan heula ya mah. Jadi mual nular ai bala-bala mah. Pendidikan HIV komprehensifnya udah tuntas ya. Kayaknya mual Pak ya bala-bala. Liur. Kurang liur. Sebetulnya di mananya ini misleadingnya? Maksudnya bukan misleadingnya. Kan kita bicara tentang penularan HIV/AIDS. Secara epidemi, HIV memang epidemi kan? Dia menular, ada satu virus yang menular dari satu orang ke orang lain. Mungkin pergaulan kali Pak. Kalau misalnya orang terhadap kelompok LGBT, kalau pernah ngeliat waria gitu ya, takut tertular HIV gara-gara identitasnya, karena dia ibu rumah tangga gitu, atau apa gitu kan? Ini yang sebetulnya ya nggak paham kayaknya mah ya. Iya. Nah ini yang mesti sebetulnya disosialisasikan ya. Nah kan tahu kan ada prinsip kaidah penularan ya, yang kita pahami itu ada ESSE gitu kan. Ada prinsip exit, ada prinsip dia harus apa? Cukup Sufisien ya. Jumlah virusnya harus sufisien di media itu. Medianya sendiri kan harusnya cairan ya. Iya. Medianya sendiri cairan tubuh. Ada kelamin, ada darah, ada apa lagi? Air susu ya. Pokoknya cairan tubuh. Air ludah. Ada HIV nggak di situ? Kalau lihat cairannya ada. Lihat Muncrat nih kayak COVID nih sama nih kan? Muncrat nih. Nih katakanlah gua HIV gitu ya. Ada virus gitu. Terus muncrat. Ada virusnya kan? Ada virusnya, ada. Nah air ludah itu jumlah virus di dalam kandungannya nggak cukup. Sedikit ya? Sedikit. Yang paling gede itu darah ya. Darah. Nah kalau di darah lu suntikin gitu kan, tular. Yang kedua cairan kelamin laki-laki. Cairan kelamin laki-laki. Cairan kelamin wanita. Terus baru air susu kalau misalnya. Urutannya teh. Nah itu yang 4 cairan itu yang memenuhi syarat dia sufisien di cairan itu, kandungan virusnya cukup untuk menularkan virus itu dari satu orang ke orang. Berarti yang menularkan itu bukan LGBT-nya, tapi perilakunya ya Pak kayaknya. Lihat Bang, ini gue pusing. Makanya gue perilakunya berarti. Ya di mana di perilakunya memang ini, perilakunya beresiko. Mau dia apapun gitu ya, kayaknya sih beresiko, jadi ketularan gitu akhirnya gitu. Terutama gara-gara lockdown Pak.
Jadi kasus gara-gara lockdown kasus HIV meningkat. HIV di Jawa Barat meningkat. Tiga naik kan. Kayaknya. Cuman harus Bener. benar ya. Gara-gara lockdown ya. Ayo kita angkat ke FGD. Setuju lah. Gara-gara lockdown, angka penderita HIV/AIDS terus meningkat. Satu buku. Berarti intinya adalah hubungan seksual tadi banyak faktor. Berarti faktor utama apa namanya tertular dari HIV untuk itu adalah hubungan Atau dia nggak tahu bahwa dia dirinya udah HIV, belum tes. belum tes. Jadi kemana-mana, Dia merasa aman aja santai. iya kemana-mana menularkan. 5 tahunan, 6 tahunan kan. Bisa jadi. Orang bisa bermanifestasi dari mulai tertular sampai dia mau Bisa. mulai terasa tuh ada Kalau- gangguan di tubuhnya gitu. Gue kayaknya kenapa nih badan nih pas periksa ke dokter, aduh gua Baru. HIV ternyata. Iya. Sebelum itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Kerasa. Nah kalau dia nggak tahu, Kalau dengan sengaja itu dihukum. Menyebarkan virus, bakteri. nah kalau dia nggak tahu, Enggak, kalau nggak tahu mah pacaran, nggak tahu nggak apa-apa, Pak. Nggak dosa. HIV, Nggak dosa, nggak dihukum maksudnya. Iya. anak dengan HIV ya, Iya. yang dilahirkan dari pasangan orang HIV. tua yang HIV, yang sehingga dianya sendiri HIV. Nah, pada saat menikah kan kebanyakan nggak pada tahu tuh bahwa salah satu di antara mereka itu HIV. Sekarang LGBT ada nggak yang melakukan ada yang nggak yang memutuskan untuk tidak melakukan hubungan seks Ada, dengan orang lain gitu? ada juga. Keluarin HIV nggak dia? Enggak lah. Kalau nggak berhubungan seks enggak lah. Mungkin nggak juga kan, Nggak. sepanjang dia nggak transfusi darah misalnya. Iya, atau menggunakan jarum Tapi suntik. transfusi darah juga kan darahnya udah di screening. Iya, jarum Atau suntik, pakai Pak. jarum suntik gantian. Gantian itu, Yang narkoba itu ya. narkoba. Artinya Hmm. hubungan seks ini betul-betul membuat siapapun Iya. punya resiko. Punya risiko, betul. Iya kan? Siapapun dia. Ibu rumah tangga yang diem di rumahnya, yang taat nunggu istri, nunggu suami pulang, Beresiko. ngurus anak dan sebagainya, tiba-tiba tertular. Beresiko. Si suami juga yang mungkin karena jajan sekali dua kali dan dia ngerasa badannya nggak ada masalah, Beresiko. melakukan hubungan seks sama istrinya dianggapnya nggak ada masalah karena belum bermanifestasi ya, Hmm. santai aja. Padahal dia. Beresiko. Ya. Jadi kalau gitu siapapun yang melakukan hubungan seksual Beresiko tertular HIV. beresiko tertular atau menularkan HIV. HIV. Ya. Bener kan? Betul. Kecuali kalau kita sama-sama tahu, Udah sama-sama tes. udah sama-sama tes. Kota Bogor tuh kan ada padahal perdanya sebelum menikah. Oh, catin. Iya. Dia Calon- dites dulu. Calon pengantin ya. Dia dites dulu. Waktu terjadi nikah tuh ya, Mbak. Enggak. Kalau misalnya nggak jadi mah. Enggak, angkanya di kota Cirebon, Mbak. Kota Cirebon juga ada. Oh. Nikah itu Jadi? kebanyakan jadi. Walaupun yang satu positif. Oh. Jadi. Udah sama-sama cinta mau apa? Kan nikah itu berdasarkan cinta, bukan berdasarkan HIV. Iya, benar sih. Langkah pencegahannya ada. Berarti ini yang harus disampaikan, Mas. Ya, setuju. Ke yang lain itu, siapapun yang pernah melakukan hubungan seks Beresiko. punya resiko HIV. Kecuali kalau dia udah tes. Ya. Tahu tuh. Kecuali kalau dia betul-betul bisa memastikan dirinya tidak pernah berhubungan seksual sebelum nikah dan Dengan pada orang saat lain. nikah pun berhubungan seksual pertamanya itu dengan mereka yang tidak HIV juga. Iya. Gitu. Tahu dari mana? Nu aman mah tesnya, Pak. Tes. Ternyata nyawa dari mana? Iya. Yang aman mah tes gitu. Sebelum nikah tes. Tapi tadi pastikan dulu bahwa sebelum menikah juga pastikan bahwa kita punya pasangan, Pak. Ada kenalan gitu. Ya, Sugana tinggal dilihat nanti ada nggak yang ini yang Oh, tapi bener niat. yang putus gara-gara itu. Iya, benar. Kan jadi ada stok sih satu. Benar. Yang penting niatnya tes HIV dulu ya, Pak. Tes HIV datang. Tes HIV ya. dulu, baru pasangan mah gampang lah gitu ya. Nanti tinggal bilang ada nggak pasangan yang nggak jadi nikah Kasih ke saya. gara-gara kan. Taunya pasangannya laki-laki juga, Pak. Atau nggak jadi lagi? tidak ada soalnya di catatan sipil. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Atau jadi deui maksudnya teh. Gitu. Dari percakapan
hari ini adalah siapapun mereka yang pernah melakukan hubungan seksual itu sebetulnya punya risiko tertular HIV, dan tes HIV adalah salah satu langkah yang saat ini dipercaya bisa memastikan dirinya HIV atau tidak. Itu yang harus dilakukan ya. Mengenai identitas, apakah pelajar menularkan, ibu rumah tangga menularkan, LGBT menularkan, polisi menularkan, nggak ya? Gimana menurut pandangan teman-teman? Saya Iman Teja Rahmana, Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa, bersama Mas Bayu, Koordinator Program, dan Monef ya, di Provinsi Jawa Barat. Sampai jumpa di waktu makan siang berikutnya. Salam One Team, One Spirit.